Cukup ya. Apapun maunya pemerintah, saya dukung penuh. Silahkan. Das. Kalau sudah dua toko ini ya. Iya. Ambak. Soporomo Kornata. Jadi ya maaf Pak Gubernur, saya juga berterima kasih Kota Bontang atas dukungannya karena di mangrove ini mulai 2009 sampai sekarang paling kecil penjualannya 500.000 per tahun, bisa sampai 2 juta. Pekerja ada hampir 100 orang. Tahun ini saya dapat di Pertamina 680.000. Berapa dijual satu? Kalau di sini ada ini, kalau dia perusahaan bisa 3.500. Kalau biasanya kalau di sekolah kayak pemerintahan, kadang kalau butuh 1.000, 500 gratis, 500 dibeli. Kalau untuk anak pendidik di sekolah. Saya kemarin waktu di Sribar itu 2.500 yang dijual di kita. Iya. Tapi yang setekan itu dengan bambunya kita Rp400. Oh iya. Udah Saya- sama bambu itu. Bambunya. Ya, seperti ini Ya. buahnya. Ini masih dulu ini apa dengan ya, namanya? ini buah dari baru dipetik Oh, iya, kemarin. iya. Dulu ini tidak ada nilai ekonominya. Iya, Alhamdulillah sekarang saya sendiri belikan Rp400. Ini memperdayakan warga pesisir. Iya. Nih, saya baru tadi malam ini Ini datang apa namanya nih? Risopora Risopora. Mukornata. Iya, betul. Nah ini. Jadi yang di Ini sini. biasa kebumbung aja nih, hanya cuma laut kan? Ya, sekarang ada nilai ekonomi. Nilai ekonominya ya. Sekarang masuk di saya biar Enggak, 1 juta. dicolokin Iya. orang itu ke Saya beli. ke Kuala Lumpur ke Iya. Polybag. Ya. Dan juga saya alhamdulillah Pak Gubernur masih Pak Awam Paru, Pak Israt sudah saya berapa kali. Kenapa taruh? Empat kali. Pak orang tua Pak Bu Menteri, Iya. saya berapa kali sudah dipanggil. Sudah cukup ya? Jelas yang ini dari jembatan ke bawah ini rapat. Nanti di sini kan? Anu Rizka? Iya, di sini. Iya. Pakai apa kita pakai? Ulin aja. Ulin kita ada ulin. Iya, uling banyak dan Dibongkar semua. Iya, soalnya kalau nggak dibongkar, takutnya nanti ada tamu-tamu kan roboh. Iya, betul. Mulai dari sepanjang jalan sana itu dibongkar. memang sebenarnya habitatnya memang seperti ini karena di Gundung itu ya di Rizka itu kan mainnya di air asin. Habitatnya memang seperti ini. Saya sendiri kan. Iya. Pernah megang? Pernah. Iya. Dia moncongnya cuma pendek aja, dan dia punya kelarat dia di wajahnya itu. Memang wajah Rizka katanya orang ini, padahal enggak. Enggak, mungkin itu hoak aja. Iya, Wak. Soalnya kayak apa sih orang seperti ya mungkin banyak yang ngirim aja, alhamdulillah mungkin gara-gara seperti bisa inilah. Ya namanya rezekinya kan orang beda-beda. Kita tuh nggak boleh iri. Saya dukung supaya Rizky tuh bisa kembali ke Bontang.
Jadi ibu ini istri dari Pak Ali yang punya lahan. Iya. Ya. Digali, ditumpuk di sini. Bawahnya ada besi, ada apa ya? Ada Karang. karang. Iya, keras ini paling setengah meter aja sudah keras. Kalau pasang air naik nggak? Nggak ya? Tinggi. Sampai 3 meteran. Oh, kalau pasang air pasang. Iya, ada itu. Oh, berarti kalau pasang air berarti bisa makan ini ya? Iya. Ini banyak ikan terjebak di sini. Oh iya. Ini udah pasang surut sekarang ya? Iya, surut. Jadi batasnya pasang ini. Nggak, maksudnya kalau pasang lompat buaya ke atas enggak ya? Jadi saya gini Pak, nah ini saya masukkan saya juga Rambo. Nanti kalau pagarnya seperti ini minimal ininya ada safety-nya begini. Kalau begitu orang noleh, karena diam begitu biasanya kalau dia kan kadang ekor itu mukul. Tapi kalau Rizka ini saya udah hafal sih, karena saya 3 tahun ke 4 tahun saya cari makan di sana. Pernah saya ya sama istilahnya dia bantu saya lah, karena orang saya ibu-ibu semua pekerjanya, saya biar air segini enggak pernah. Bahkan saya pertama masuk, saya cerita tadi, dulu saya masuk pertama di Guntung, saya dipagar. Saya enggak boleh lewat kapal saya, jadi waktu itu saya berdiri, jangan ganggu saya mau perbaiki habitatmu, kalau memang butuh makan saya ada rezeki, saya lewat di bendungan ini pasti saya belikan. Begitu saya ngomong gitu langsung ke pinggir. Kenapa saya naik ke dekat PKT, ikut di samping kapal saya. Saya ngomong sama Pak Ambo, kok ada tadi buaya kok langsung magar di saya. Nah, begitu Pak Ambo ngomong, kamu kayak Rizka, kalau kamu yang Rizka, kamu dekat di sini, Om mau lihat kamu. Begitu anak saya laki-laki itu langsung mau diginikan kepalanya. Saya ketemu di sini. Begitu dia telepon Pak Eko sama Pak Ambo, Pak Ali gimana? Saya kalau untuk itu saya siap. Bahkan rumah saya aja kalau mau di ini saya siap. Apalagi pemerintah. Sebetulnya gini Pak, Saya siap. wisata itu adalah cerita. Saya kan semalam udah kita bisa undang orang ke sini Pak. Bagaimana menceritakan hubungan antara seekor buaya dengan manusia. Saya bilang batu aja di kampung saya itu Pak bisa menghasilkan uang. Itu nggak batu? Apa itu? Batu malah itu udang. Udah hidup kok. Jadi tentang bagaimana makhluk hidup bisa berinteraksi. Ya, tapi tetap aja hati-hati kan gitu ya, hati-hati. Nah, maksud saya ini tentang cerita. Mumpung nggak ada keadaannya kan gitu, bisa dikapitasi. Saya sih mendorong, tapi tetap memperhatikan kaidah-kaidah aturannya ada. Koordinasi dengan BKSDA, bagaimanapun ini adalah makhluk yang buas, ya, harus diperhatikan keadaan orang dan sebagainya. Nanti dipikir kita mau tidak menjaga keselamatan orang Pak, ya, kita nggak mau seperti itu. Tapi bagi kita wisata tetap kita kembangkan, tapi keamanan orang tetap dijaga. Maka saya minta Pak Eko segeralah diajukan, nanti saya proses segera. Pengembangan yang Pak Wali pengen itu ke belakang sini kan? Oh ini ya. Ada yang tembus ke Saya sini. tuh pencinta mangrove juga Pak. Saya kalau nanti saya bawa ibu Tito ke sini. Dia suka. Kalian peresmian penangkaran. Iya. Dulu ini Pak Gubernur, Tapi ini buat kosong video ini. saya kirim ke ibu nanti. Iya. Saya enggak 2011 ini penanaman. Ini. Cuma waktu itu belum tahu terlalu mepet, makanya dia enggak terlalu subur. Naik dia terlalu mepet. Sepertinya kalau seperti ini minimal 3x3. Dulu dikasih 1. Terlalu padat ya? Iya, terlalu padat Pak. Enggak besar, dia lurus. Ya. Seandainya enggak dijaga ini rawan sekali nih dibutuhkan masyarakat ini. Oh iya. Karena lurus. Iya. Maka diambil lurus. Iya pasti. Iya.
Pak Ali ini berapa lama nak menjaganya? 2009 akhir. Dulu kosong seperti ini saya tanam. Jadi yang di mangrove Kota Bontang itu Pak Gubernur seperti di Pulau Kedindingan, Melahing itu saya semua yang itu di Kedinding. Yang tanam. Iya, lebih 100 hektar di situ. Kemarin saya dikasih kegiatan BRGM Pak Hartono 2 juta bibit 200 hektar. Maksud saya gini Pak, Iya. ini dikembangkannya di Pak Ali, Iya. termasuk nanti Rizka, Pak itu sebelah Pak Eko, kembangkan sekalian wisata mangrove. Nanti buat yang bagus, Ya. tempat spot selfie. Perkembangan di sini nanti. Iya, kembang di sini. Jadi Pak Ali pun mendapat ini. Kan beliau yang bangun. Iya. Kan beliau yang bangun, bikin paket jalan-jalan mangrove, bikin juga tempat makan di sini nih Pak Ali. Tapi jangan mengganggu ekosistemnya, hati-hati Pak. Nah, di sini bikin nih Pak. Ini saya ini baru-baru saya tanam. Ya, yang tanaman baru. Iya, baru-baru saya tanam ini. Aduh, ini mau maaf nih Pak Ali keterlaluan ini. Biarkan potensi. Aduh, ini keterlaluan ini. Tempatnya bagus sekali. Keren. Aduh. Kalau mau lihat eksotisnya Katulistiwa datang ke Bontang. Ini nih Pak, luar biasa nih. Wilayah saya, tapi ini milik negara. Saya melarang ada dirusain di mangrove ini. Termasuk membangun. Membangun, kecuali pembangunan pemerintah. Boleh. Kalau untuk pribadi, saya dari awal tidak saya bolehkan. Tapi kalau untuk kepentingan pemerintah, masyarakat tanya, silahkan. Kita sudah. Tinggal membangun apa? Makanya keliling sampai pelataran. Kalau mau jadikan restoran, sampai pelataran. Kenapa? Pelataran ya. Baru di sepanjang jalan ini kasih lampu-lampu nih Pak. Kalau Di ini, atas. kalau ini Pak Gadis diperbaiki, insya Allah saya siap merawat semua mangrove-nya ini. Saya siap karena biar ini apa? Ini iya, kan alami banget. iya. Orang akan melihat nanti ini seperti sejarah gimana Pak Ali menumbuhkan mangrove ini. Ini akan tumbuh nanti ini. Iya. Dan ini menjadi hutan mangrove baru nanti. Ya. Dia akan tumbuh. Biarin aja Pak Ali. Ini. Ini kan ya. Ini akan tumbuh nanti. Biarin aja nih Pak Ali. Ini biarin aja. Saya yang tanam itu Cuma kan enggak ada yang protes kan, Bapak nanamnya kan ada protes kan? Nggak ada protes karena ada biatas ini. Ada kasih ruang ya? Kasih ruang lewat ya? Yang sebelah sana itu sudah dikapling-kapling, itu Iya. patok-patok. Kalau di sini saya tidak bolehkan. Oh. Karena kalau dia bisa ngapling, saya tidak bolehkan karena saya di atas itu saya beli. Oh. Karena ini saya bukan untuk kepentingan saya, ini untuk kepentingan masyarakat pemerintah Kota Bontang. Iya. Maka saya kemarin ngomong Pak Wali, kalau untuk kepentingan pemerintah mau dibikin apa aja saya siap. Iya. Itu kan juga dikasih space Iya. kok lewat kan? Kan ada space lewat itu. Itu ada space lewat. Iya. Kan? Ada. Ini juga ada space lewat. Pak Ali jago benar, saya lihat. Ini ada space lewat di sini. Dikasih space lewat kok. Iya. Itu ada space lewat. Ini apa nih yang lewat nih, buaya juga nih? Oh iya. Iya kah? Oh biawak. Oh biawak. Biawak. Iya, biawak. Karena ini tuh padang besar. Biawak kelihatan Beda ya? badannya. Jawa dengan beda cara renangnya. Itu Cara kerjanya beda. itu buaya kawin. Tapi di sini juga memang ada. Iya. Di sini ada, saya pernah kejadiannya itu habis lebaran haji, orang motong sapi di masjid Al-Kahar ini, perutnya dibuang. Oh, datang buayanya. Itu habis maghrib, anggota saya, istri saya juga ini, dia kaget sampai goyang ini jembatan ibu. Kaget ya, sebenarnya bukan ini, dia kaget. Ada yang dari Marina Pak. Ada yang Dari situ dari dah Marina. Pinggiran situ. Itu ke mangrove kita Pak. Kalau biawak begini dia apanya? Ekornya. Kalau buaya begini nih Pak gitu. Nanti yang kayak sekarang nih, maaf ya apa yang terjadi itu saya baca kok. Iya. Orang nggak nyalahkan Pak Ambo. Itu cuma untungan Pak Ambo aja. Itu. Orang kenal akhirnya Bontang seperti itu. Kita nggak mau melihat satu sisi Pak. Kita harus melihat secara utuh. Nah makanya nanti ke depan kalau bisa terintegrasi Pak. Kita ingin wisata mangrove hidup, ya nanti juga bisa ada wisata melihat buaya Rizka
Sini juga ada, nanti orang bisa makan-makan, ya kan? Maka bikinlah. Ya. Suruh bos Bawis itu, ya bikin juga restoran situ lagi. Pajero. Hah? Pasero. Bikin sini lagi satu restorannya. Saya juga punya penampungan bawis. Keramba yang paling besar di Tanjung Laut ini kayaknya saya. Ya Pak Kadis pernah ke tempat saya. Restorannya di sini. Ini bawa sini. Bawa sini. Jadi Kepiting semua sedih saya. gitu Pak. Jadi satu titik orang datang sama, daripada orang datang juga jauh. Dia buaya di mana? Jadi satu titik gitu loh. Jadi Konsep servis. nanti tinggal carikan tempat parkir yang bagus. Ini kan udah dapat nih. Parkirnya di sini. Nanti juga ini akan berkembang. Kalau Pak Ambo, Pak Ali, nanti bisa dibikin lagi jalur kemana? Ini kan bos di sini nih. Nanti bikin lagi jalur kemana? Jadi orang kalau jalan Pak, nanti baru dibuat di sekolah nanti Pak, anak-anak SD, ya. Paket apa? Anak-anak sekolah itu paket wisata, Edukasi. Jadi mulai edukasi dari TK, SD, setelah seminggu datang. Gitu caranya Pak. Penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ini kami sudah meninjau lokasi buat Rizka. Ini bersama teman-teman Gubernur dan juga Pak Eko Wisata. Ini kami semua ada di sini dan juga teman-teman yang lain. Kami ini ada di Tanjung Laut ya. Mangrove Tanjung Laut untuk meninjau lokasi di tempat Rizka nanti. Jadi teman-teman yang selalu menanyakan buat Rizka kapan dipindahkan, bersabar aja dulu. Kita ini masih dalam pengurusan karena ini ditangani pemerintah. Mudah-mudahan Rizka gak lama dipindahkan lagi ke sini. Tapi yang jelas tadi Pak Gubernur bilangnya secepatnya supaya Rizka cepat kembali. Jadi gimana Pak menurut Bapak lokasinya? Ya kalau menurut saya di sini memang bagus karena untuk masyarakat juga yang lain kan enak kalau berkunjung ke sini keliling-keliling karena di sini sudah jadi jembatannya. Nanti luasnya berapa hektar sih? Katanya ada 5 ya tadi. Ada 5 hektar. Ya. Nah itu aja perlu kami sampaikan teman-teman ya. Ini juga ada pemerintah Kota Bontang, ini kepala dinasnya ya. Kita juga lagi mencoba merencanakan untuk mengembangkan lokasi ini sebagai kawasan wisata terpadu. Nah, nanti kita akan coba membuat tidak hanya sebatas mangrove, tapi juga mungkin bisa juga untuk wisata kuliner ya. Nah, tadi ini ada Pak Ambo juga nih ya. Kita punya buaya Rizka. Nah, kita lagi bikin lembaga konservasinya. Kita lagi berkoordinasi dengan BKSDA. Kalau BKSDA berkenan nanti kita bikinkan di sini lembaga konservasi. Nanti akan kita taruh buaya Rizka di sini. Tentu dengan standar keamanan yang sesuai dengan BKSDA inginkan. Sehingga nanti orang bisa nonton buaya Rizka di sini, ya. Nah, sembari itu juga bisa jalan-jalan ke belakang itu. Hutannya bagus sekali. Saya udah belakang tadi. Nanti di belakang sana juga bisa kita bikin restoran, ya. Bisa menikmati gamit bawis yang enak sekali juga menikmati cuaca laut dan suasana mangrove yang asli sekali di belakang sana itu. Jadi menurut saya ini menjadi salah satu destinasi wisata yang unggulan nanti di Kota Bontang. Makanya Pak Kadis saya bilang jangan mengaku sebagai Kadis pariwisata kalau nggak bisa mengembangkan pariwisata terpadu. Siap. Jadi jangan restoran kabit bawisnya di sana, lihat buaya yang di sana, lihat mangrove-nya di sana, capek orang habisin energi. Jadi harus ada satu titik pariwisata terpadu. Nah, saya menawarkan, Pak Ali sudah menawarkan tempat beliau di sini. Tempatnya bagus sekali, lihat di sini nih. Sudah ada pelatarannya, nyaman lagi di sini juga. Dan dibina oleh badak LNG, sudah representatif sekali ya. Tinggal pemerintah daerah dan provinsi kita akan coba juga bina. Mudah-mudahan nanti Bontang punya satu destinasi wisata terpadu yang nanti menjadi andalan Kalimantan Timur, menjadi andalan Kota Bontang. Silakan Bu. Oh, Pak Ali. Iya, silakan. Buat juga dari kambing.
rencana nanti setelah itu yang di dinding untuk tempatnya dia. Lahannya lahan Bapak ini Pak? Iya. Lahan pribadi. Jadi lahan pribadi. Jadi intinya saya udah sampaikan ke Pak Wali sama Pak Eko sama Pak Gubernur. Ini saya kalau untuk kepentingan masyarakat, kepentingan pemerintah Kota Bontang, provinsi pusat, silakan mau dibikin apa. Ini yang jelas untuk kepentingan masyarakat umum, bukan kepentingan saya pribadi. Jadi saya tidak melihat ini lahan pribadi. Yang jelas kalau dibikin seperti itu, bukan saya cuma menikmati, semua masyarakat bisa menikmati. Luas berarti area lewat ya? Iya. Area luas. Ada hampir 5 hektar di sini area ke laut. Cuma di luar itu, ini milik pemerintah. Cuma saya tidak bolehkan membangun masyarakat untuk pribadi. Tapi kalau untuk pemerintah mau dibikin apa? Kalau untuk pribadi saya tidak bolehkan, karena saya tidak mengizinkan merusak mangrove itu. Tapi kalau untuk kepentingan pemerintah dan begitu nanti jadi wisata, masyarakat mau bikin kayak tempat jualan, yang penting mangrove tidak dirusain dan sampah bisa dikelola dengan baik, jangan dibuat sembarangan ke laut. Itu aja kalau pesan saya. Sudah berapa lama nih Pak Taman Nasional? Saya ini mulai 2009. 2009. Akhir. Saya ini Bu, saya berterima kasih karena selama saya mengolah mangrove ini, alhamdulillah mungkin ratusan lebih orang-orang ibu-ibu saya berdayakan. Juga dari Bu Menteri sama Bapak Wali Kota, jangan asal kita menanam aja, tapi kita menanam dan juga menjaga pertumbuhannya. Alhamdulillah saya kontrol terus kegiatan-kegiatan ini dan juga didampingi pemerintah. Karena apapun kegiatan tanpa dukungan masyarakat, dukungan pemerintah, mustahil tidak bisa seperti ini. Yang ibu-ibu ini ada sudah sampai ini kayaknya kalau tidak salah sudah 12 tahun ikut sama saya. Jadi yang di sini Bu sudah berubah-ubah warna sudah, tapi tetap Indonesia. Ada Tator, ada Banjar, ada Jawa, ada Sunda, ada Bugis, semua masuk di sini. Tidak ada, semua keluarga. Betul Pak. Nah, semua keluarga. Ya mungkin seperti contoh inilah. Alhamdulillah seperti Mak Yanseng ini orang Tator, tidak punya keluarga, alhamdulillah ikut di sini ya maaf, alhamdulillah ikut sini bisa bikin rumah untuk ini. Dia sebagai enggak ada suaminya, kasihan. Dia punya anak 2, menghidupi anaknya, sekolahkan anaknya. Yang jelas kalau di sini sudah banyak kerjaannya dulu tahun ini. Iya Pak. Masih ya kita lihat dulu kan Pak. Terus ya memadai apa enggak, kemudian nanti untuk satwanya seperti apa kan harus inilah layak lah secara teknis untuk satwa gitu kan. Kita nggak bisa dalam waktu dekat lah yang seperti itu karena pertimbangannya banyak, selain teknis anggaran juga ya kan. Kalau kita taruh di sini terus nggak ada yang bisa menjaga, kemudian juga ngasih makan kan. Kasihan juga dianya. Yang jelas kalau di Rizka itu, kalau itu yang satu, memang habitatnya kan di air asin, karena di Guntung itu seperti ini lokasinya. Nah, karena dan juga kalau saya paham sedikit, karena saya dari awal si buaya itu saya sempat 3 tahun dapat kegiatan proyek lumayan lah di Guntung dari PKT. Alhamdulillah saya tidak pernah diganggu anggota saya. Memang awalnya pernah ada cerita sedikit, saya pertama masuk lewat di bendungan PKT itu, saya pertama masuk sama ini Bu Yohana ini. Kenapa tiba-tiba lewat di bendungan itu tiba-tiba buaya itu kenapa langsung dia pagar kapal saya. Sampai saya netralkan kapal itu tidak maju. Saya nunggu kenapa ini buaya tidak mau tenggelam. Begitu saya buka atas tutup kapal itu, saya berdiri, saya ngomong, saya masuk di sini mau memperbaiki habitatmu. Kalau saya dapat rezeki, saya lewat sini kubelikan kamu makanan. Tiba-tiba dia minggir, bergeser. Saya nyampe ke pelabuhan Guntung, saya naik di situ. Kenapa parkir kapal saya itu? Dia ada di samping kapal. Saya ngomong sama Pak Ambo, itu waktu saya belum kenal Pak Ambo. Saya ngomong Pak Ambo,
Tapi Pak Mbok memang anak bos saya, sudah penanam mangrove. Pak Mbok kok ada buaya yang pagar saya. Nah itu loh, ikuti Bapak. Langsung bilang Pak Mbok, kamu kan Rizka, kalau kamu sini nyebrang, kamu mau dilihat sama Om. Datang betul. Oh, di situ saya sudah yakin ini bukan cerita-cerita ini. Datang anak saya laki-laki itu si Rahmat, dia mau diginikan kepalanya dia tunduk dia. Jadi saya dimanapun kalau saya masuk di Guntung, pasti saya kalau ndak ketemu, saya titip Pak Mbok ini uang 200.000 100.000 belikan ayam. Makanya saya begitu ditelepon sama Pak ini, ada ini, oh saya dukung penuh. Apapun maunya pemerintah, saya dukung penuh. Silahkan. Ini barang jarang di kelurahan. Ini 20 kali 25 Bu. Jadi ini Bu rencana keliling dipagar keliling sampai ini. Dan ketinggian sampai kurang lebih 4 meter lah Bu. Teknis ininya. Jeruji gitu kah? Lain Bu ulin. Pagar ulin. Jadi enggak. Jadi ada sebetulnya gambar sama Mas Eko itu sudah saya buat itu 3 dimensinya. Jadi balok 10-10 sebagai tiangnya itu jarak 50 cm jaraknya antar balok itu. Terus gelagarnya pengikatnya itu dari 5-10. Nah itu yang ini bervariasi dari papan ke bawah itu space-nya sekitar 10 cm lah. Jaraknya gelagar itu 10 cm biar tidak keluar itu. Nah, mungkin agak ini ke sini ya mungkin 2 ini ke bawah. Nah, ini ke atas mungkin 20 30 sampai di sini ya mungkin 40 50 jaraknya biar bisa melihat. Tingginya kurang lebih 4 meter lah dari sini. Ada sudah desain ininya? Ada, tapi masih berupa 3 dimensi Bu, belum gambar kerja, belum ini karena waktu itu Pak Eko ya itu buru-buru juga saya kan tidak mengerti, tiba-tiba diajak begini. Tidak apa-apa. Ya. Nanti kan bisa didiskusikan lagi ya. Siap, itu, siap. Ya. Ini kami juga harus konsultasikan juga dulu. Siap Bu. Ke pemerintah pusat ya ininya, supaya tidak salah kan. Siap. Melakukan ini. Jadi bahan utama itu aja Bu, balok 10-10, tiangnya gelagarnya 5-10. Terus di sini ada kayak kanopi keluar Bu nanti di atas ini karena rencana itu kan kita mau memanfaatkan misalnya gantung-gantung anggrek hutan ya kan di tiang-tiang itu, terus kasih ini apa di bagian atas ini untuk kayak kanopi keluar. Tapi ulin juga, papan sekitar 1 meter keluar itu aja sih Bu. Ya ada nomornya Pak Eko. Pak Eko punya nomor saya. Oh siap. Ya. Kalau memang mau kirim ke Pak Eko nanti Pak Eko yang ke saya kan. Oh siap. Itu aja sih Bu anunya teknisnya. Terus ini untuk nguncinya itu ya baut stainless karena air asin kan. Baut stainless itu bukan paku, dibaut semua, baut stainless semua. Terus rencana pengelolaan sudah ada ininya Pak? Apanya? Rencana pengelolaannya, perawatan dan sebagainya. Kalau soal kedepannya itu sama Pak Eko. Pak Eko yang memanage itu hal-hal seperti itu untuk perencanaan ke depan. Jelas saya hanya diserahkan ke Pak Eko itu untuk merancang ini. Itu pun saya sebetulnya karena kan saya juga kurang yang saya rancang kan bangunan rumah, gedung. Iya. Tapi kalau ini saya tidak ngerti buaya ini kan kita kalau merancang bangunan kan penghuninya juga kita harus identifikasi Bu, siapa yang penghuninya nanti ini seperti apa. Itu. Nah, ini buaya. Gimana? Terus saya buat lah kan. Saya kirimin ke Pak Eko. Pak Eko gimana nih? Oh iya, sudah seperti itu. Kalau ini apa nih Pak? Apanya? Ini mes-mesnya itu karyawannya. Karyawan. Iya, mes karyawan. Tapi semua nanti akan diinikan menurut beliau kan ketika ini.
memang jadi. Ya, Tapi nanti disesuaikan semua lah ya. disesuaikan yang mana. Kalau saya sih termasuk ini Bu, mungkin ini masih bagus, tapi jalan masuk itu harus karena orang banyak nanti Pak kan? Ya. Orang banyak Pak. Takut roboh. Iya. Nggak ada. Itu tadi yang ditanya sama Pak PJ Gubernur. Ya dijelasin semua. Nah Pak ini PJ tadi kesini dulu. ke sini pagi-pagi Bu, iya. Sana. Iya, sebelum rakernas, rakornas. Kesini dulu beliau. Tuh, biar aman. Buat pengunjung karena kita ini selain menyelamatkan satwa ya harus manusianya selamat juga kan. Selamat juga betul Bu. Jangan nanti prioritasnya satwa manusianya. Manusianya betul. Banyak Bu perusahaan. LNG Ya betul. PT Badak. juga di sini. Ya, Pupuk Kaltim. Banyak Bu kolaborasinya beliau. Ini hasil tanaman beliau. Iya, beliau semua Bu ini. Orang-orangnya iya. tanaman? Itu termasuk yang besar sudah ini. Tanamannya beliau semua. Saya Bu di Bontang ini sejak 97. Memang saya dari Sulawesi. Itu memang sudah seperti ini anunya, kondisinya itu. Nah. Jadi tadi salut juga sih. Saya sendiri tadi kurang begitu mengerti kenapa dipisahkan ini dengan itu. Tapi oleh Pak PJ Gubernur tadi belum tahu aksesnya. Jalur ya. Jalur saya bilang, saya kurang sabarkan ini. Tidak bisa. Itu. Lewat mana? Iya betul. Akarnya kemana-mana nih. Betul. Kita lewat. Makanya saya bilang sampai juga. Iya. Kenapa kosong ternyata jalur. Ini kampung apa nih Pak? Seberang ini. Ini masih Tanjung Laut Indah juga Pak ini. Tanjung Laut. Banyak ikan yang ini yang terperangkap, nggak bisa keluar. Nah terus kesini lagi saya udah pasang lagi. Selama lah. Buaya Rizka. Kering. Ya itu Bu. Jadi makanya di dekatnya yang pondasi menjulur ke dalam itu tempatnya Pak Ambo nanti ngasih makan. Itu di depannya kita mau kan di samping itu mau digali. Terus bekas gelanya di bawah situ. Jadi biar dia ada gundukan tempatnya Rizka berjemur. Nah, konsepnya seperti itu dibuatkan. Karena informasi dari Pak Eko begitu, dia juga butuh langsung dialih katanya. Pamit tali. Terima kasih banyak. Sama-sama gitu. Kita lagi ini ngecat bambu itu untuk ajir yang penanaman di Pertamina. Dicat merah ujungnya. Jadi dibedakan penyulaman sama penanaman. Ketemu Oh iya. sama Pak Joko. Iya. Pak Joko itu kayak orang tua sendiri. Iya. Tadi sini Iya Pak. Yantoro itu Iya. si Ibu Direktur dari BRGM. Oh, Bu Dir ya. Ya, memang BRGM sih konsennya ke Iya. Iya, Pak. Makasih banyak Iya, ya Pak Ali ya. sama-sama. Mari, Pak. Ya, Ibu. Bagus tinggal nih. Enggak, di sana balik juga.